saya diminta menyampaikan sedikit kajian singkat saja tentang sebuah fenomena yang sekarang baik Bapak-bapak Ibu sudah mengenalnya dulu, tapi fenomena ini sudah ada dan cukup berpengaruh di Indonesia. Ini fenomena yang disebut dengan istilah Islam liberal, sebuah pergerakan yang masih ngotot menyebut dirinya Islam, tapi pada saat yang sama melakukan liberalisasi terhadap Islam itu sendiri. Kalau liberal itu bebas, maka liberalisasi itu adalah tindakan membebaskan diri, dari Islam. Ya, pada saat yang bersamaan masalahnya mereka menyebut dirinya Muslim. Sikap kontradiktif seperti ini dari dulu sudah ada. Dari dulu iblis sendiri sudah mencontohkan bagaimana iblis bersikap kepada Allah. Pada satu sisi dia menolak perintah Allah, tapi pada sisi yang lain dia masih mengatakan, misalnya dalam surat Al-Hijr dia mengatakan qala rabbi bima aghwaytani. Dia masih mengatakan awalnya namanya Rabbi, ya Rabbku. Tidak sama seperti Bani Israil dan Musa alaihissalam yang mengatakan qala anta wa rabbuka, pergilah engkau dengan Rabbku. Bani Israil dan Nabi Musa alaihissalam berani mengatakan itu kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi iblis tidak. Iblis masih menyebut Allah Rabbku. Tapi bagaimanapun iblis kontradiktif, karena dia mengaku Allah sebagai Rabbnya. Dia pada saat yang bersamaan justru berjanji, bersumpah akan terus menyesatkan manusia, akan terus menyesatkan manusia Adam. Tidak ada sepatah apapun kata taubat dari lisan iblis, dan itu menambah daftar kontradiksi. Dan di antara manusia juga ada orang seperti ini, orang-orang yang menyebut dirinya Muslim sekali lagi, tapi melakukan liberalisasi terhadap Islam, berusaha melepaskan diri dari Islam. Semua ikatan antara dirinya dengan Islam dia coba putuskan. Sebagai contoh, bila seorang Muslim diwajibkan beriman kepada Allah, bahwa kita mengenal Allah, siapa Allah itu kita sudah tahu, sifat-sifatnya seperti apa, maka ada golongan Islam liberal ini yang mengatakan bahwa sesungguhnya semua agama itu menyembah Tuhan yang sama. Dan dengan konyolnya mereka mengatakan kita menyembah Tuhan yang sama, hanya saja namanya yang berbeda-beda. Padahal di antara semua konsep Tuhan di semua agama yang berbeda bukan hanya nama, tapi sifat-sifatnya. Bagaimana konsepnya pun sangat berbeda antara Tauhidullah dan Trinitas. Hingga tidak mungkin kita katakan dua-duanya sama. Betapa surat Al-Kafirun sangat tegas mengatakan la a'budu wa ta'budu wa la antum mu'minun wa ma'bud. Tapi bagi mereka yang membaca lakum dinukum waliyadin. Lalu mereka simpulkan semua agama benar. Inilah kelompok-kelompok Islam liberal. Jika kita betul-betul memelihara sholat kita, maka mereka muncul dalam retorika baru. Mereka mengatakan, buat apa sholat kalau perilaku masih rusak? Buat apa sholat 5 waktu di masjid tapi perilaku masih tidak baik? Mereka tak mau lihat fakta bahwa kebanyakan orang yang perilakunya tidak baik adalah orang yang tidak sholat 5 waktu di masjid. Atau sebagaimana para muslimah sering sekali mengalami ketika seorang muslimah yang berhijab, tiba-tiba ada saja yang mengatakan apa istilahnya, jilbabi hati dulu baru jilbabi kepala. Buat apa berjilbab tapi perilaku masih kurang baik? Itulah cara-cara mereka membuat kita ragu-ragu. Dan memang dalam surat An-Nas kita sudah hafal semua, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Memang pekerjaan setan minal jinnati wan nas itu dari golongan jin dan manusia, kerjanya membuat kita was-was. Min syarril waswasil khannas, membuat kita was-was, gelisah, membuat kita ragu-ragu dengan bisikan-bisikan dia, dengan retorika-retorika dia. Inilah kelompok Islam liberal yang nampaknya tidak pernah
membela Islam sama sekali. Saya ingat bagaimana di tahun-tahun belakangan ini setiap kali menjelang Idul Adha pasti mereka ribut. Kalau di dunia maya kelompok Islam itu selalu ribut menjelang Idul Adha. Mereka mengatakan kita yang sadis karena dalam satu hari ada sekian entah berapa juta ekor hewan sembelihan, hewan kambing, sapi yang disembelih pada saat yang bersamaan. Mereka bilang kita tidak sensitif dengan masalah umat, karena sebenarnya umat itu bukan butuh daging, mereka butuh sembako, mereka butuh beasiswa dan lain-lain. Tapi pada saat yang bersamaan ketika perayaan hari besar keagamaan umat lain, tiba-tiba mereka mengapresiasi sekali. Belum lama ini saya dapat broadcast yang sebenarnya setiap tahun beredar, broadcast tentang bagaimana Ulil Absar dalam mengapresiasi Paskah. Dalam situ dia membuat puisi yang ya barangkali kalau dari sisi sastra kelihatan betapa daya-dayanya, betapa dia mengatakan saya belajar dari Muhammad dan Yesus, betapa dia menghayati penderitaan Yesus, mengalirnya darah Yesus sebagai pengampunan penebusan dosa bagi umat manusia. Ini orang yang masih menyebut dirinya Muslim, tapi pada saat yang bersamaan mereka memuji kemusyrikan, memuji konsep agama dalam agama lain, memuji hari raya umat lain, seolah-olah itu dibolehkan. Pada saat yang bersamaan kita tidak pernah mendengar membela mereka, misalnya terhadap saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, apalagi di Rohingya. Saya ingat betul bagaimana mereka betul-betul mati-matian berusaha mengatakan bahwa apa yang terjadi di Rohingya bukan pembantaian, ini hanya kerusuhan antar etnis, tidak ada pembantaian umat Islam. Ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kita memang berhadapan dengan zaman di mana kita tidak bisa begitu saja percaya pada apa yang kita dengar. Tidak bisa kita langsung meyakini apa yang dikatakan benar itu benar, atau dikatakan salah itu salah. Bagaimanapun kita harus melihat siapa yang mengatakannya. Bagaimanapun kita harus mengecek dan dicek informasi yang disebarkan. Karena sejak dulu Al-Quran sudah peringatkan kita bahwa ada golongan manusia seperti yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan bagian dari orang beriman. Inilah yang bikin masalah menjadi kompleks. Karena kalau kita mengetahui orang-orang yang punya ciri-ciri seperti ini, kita tetap saja tidak menyebut mereka kafir. Itulah ada dalam ajaran Islam. Kita tidak menyebut mereka kafir, dan bagaimanapun kita tetap mewaspadai orang-orang seperti ini. Dan dalam kelanjutan ayat tadi menyatakan yufayyun Allah waladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Sebab ironi yang besar kan, mereka orang-orang yang berusaha menipu Allah dan berusaha menipu orang-orang beriman, tapi pada kenyataannya mereka hanya menipu dirinya sendiri dan mereka tidak sadar. Sangat ironi sekali. Sangat menyedihkan kondisi orang yang berusaha menipu Allah dan orang beriman, tapi sebenarnya dia hanya menipu diri sendiri dan dia tidak sadar. Dia tidak sadar. Oleh karena itu mereka kelihatan berjuang sekali dengan ideologinya, habis-habisan karena mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menipu diri sendiri. Bahwa betapapun mereka mengatakan, misalnya semua agama sama, misalnya mereka mengatakan sholat itu tidak penting lagi, yang penting adalah, ada yang mengatakan yang penting bukan sholat ritual, tapi sholat sosial. Mereka lupa pada kenyataan bahwa sebenarnya mereka juga masih sholat. Mereka masih sholat juga. Mereka masih sholat sama-sama kita. Mungkin kalau kita lihat sholatnya tidak ada perbedaan dengan kita,
seringkali berasal dari orang-orang yang belajar agama. Ini yang membuat orang sering kebingungan. Kita sudah menyaksikan tahun 2014 yang lalu bagaimana adik-adik kita, anak-anak kita dari UIN Sunan Ampel Surabaya menggelar acara penerimaan mahasiswa baru dengan sebuah tema besar yang mereka tulis di spanduk, mereka tulis di baliho, mereka cetak di baju kaos. Temanya luar biasa, Tuhan membusuk. Ini adalah kata-kata mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Kalau mahasiswa Usuluddin sudah mengatakan begitu, kira-kira jurusan lain seperti apa? Kira-kira bagaimana nasib bangsa jika orang-orang lulusan Fakultas Usuluddin sudah tidak menerangkan kata-kata seperti itu? Dan ini bukan suatu hal yang tiba-tiba saja, karena beberapa tahun yang lalu juga di kampus yang sama terjadi insiden bagaimana dosen menulis lafaz Allah di secari kertas hanya untuk diperlihatkan di depan kelas dan diinjak di depan kelas. Itu aksi teatrikal yang tidak ada maknanya, teatrikal yang betul-betul bombastis, tapi tidak mengajarkan apa, tidak melakukan pencerahan pada siapapun. Ini juga bukan sebuah kejadian yang tiba-tiba. 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2004 di UIN Sunan Jati Bandung sudah terjadi bagaimana penerimaan mahasiswa baru yang sudah direkam di video dan sudah disebarkan di YouTube. Bagaimana dalam acara tersebut kita lihat MC-nya mengatakan selamat datang di area bebas Tuhan. Kalau mahasiswa perguruan tinggi Islam sudah begini, kira-kira bagaimana kondisi masyarakat awam kita? Banyak di antara mereka tidak terlalu paham. Banyak di antara mereka menerima begitu saja kalau sudah mahasiswa perguruan tinggi Islam dan sudah paham Islam. Berarti sudah cerdas. Dan pada tahun 2004 ini juga terjadi sebuah insiden yang sangat mengerikan. Bagaimana seorang mahasiswa jurusan Akidah Filsafat di akhir acara mengacungkan tangannya tinggi-tinggi dengan baju yang hitam-hitam, dengan rambut yang panjang. Dia dengan lantang berteriak, mari kita zikir bersama. Mohon maaf saya katakan sekali saja, mari kita zikir bersama, anjingmu akbar. Kalau mahasiswa yang jurusan Akidah bisa begitu, bagaimana nasib umat? Sementara orang-orang ini kalau sudah lulus dia mendapat gelar sarjana agama, SAG, SPDI misalnya. Memang betul nggak semua seperti itu, jelas. Masih banyak mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi Islam yang soleh, yang baik, yang bisa dipercaya. Hanya saja bagaimana umat membedakan. Kita sekarang berada di zaman di mana kita harus mengecek. Kita harus memeriksa betul apakah orang seseorang ini sesuai antara kata dan perbuatan. Kita tiba di sebuah zaman di mana kita tidak bisa langsung percaya begitu saja dengan gelar, karena gelar itu bisa menipu kita. Jangan kira semua orang yang kuliahnya perguruan tinggi Islam lulus. Jangan mengira semua orang yang berbeasiswa ke luar negeri berarti cerdas. Jangan mengira semua orang yang depannya ada gelar doktor, belakangnya ada gelar PhD. Jangan mengira mereka semua ilmiah. Banyak di antara mereka juga yang melakukan perusahaan. Dan dalam Al-Quran, lanjutan dari ayat yang tadi adalah fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambahkan penyakit. Maka ini adalah sebuah kemaksiatan yang terus bertambah-tambah. Semakin mereka melakukan kebohongan itu, semakin mereka bagaikan candu, tidak bisa berhenti. Oleh karena itu kelompok Islam berarti makin lama makin melampaui batas. Jika tahun 2000 awal ada seorang tokoh di antara mereka yang mengatakan bahwa kita butuh menyegarkan kembali pemahaman keislaman kita, itu tahun 2000 awal. Maka tahun 2012 orang yang sama sudah berani mengatakan sudah saatnya kita diskusikan kembali finalitas kenabian Muhammad.
Kalau Nabi Muhammad saja sudah didiskusikan kembali, apalagi yang tersisa dari agama ini. Luar biasa pembelaan mereka terhadap Ahmadiyah, luar biasa pembelaan mereka terhadap Hidayah, sampai-sampai mereka datang ke Mahkamah Konstitusi hanya untuk membatalkan sebuah undang-undang nomor 1 tahun 1965, yaitu Undang-Undang Penodaan Agama. Mereka yang habis-habisan datang ke Mahkamah Konstitusi memperjuangkan supaya aliran sesat tidak dianggap sebagai penistaan terhadap agama. Sementara kita di sini bersusah payah menjaga dan keturunan kita dari aliran sesat, mereka berusaha menghapus undang-undang penodaan agama. Dan kita melihat juga bagaimana perjuangan mereka lewat dunia entertainment bahkan. Dulu bertahun-tahun yang lalu, sastrawan senior kita Pak Taufik Ismail marah-marah karena sebuah film yang berjudul Perempuan Bergabung Sorban. Karena film itu, kata dia, menggambarkan seolah-olah santri itu adalah makhluk yang biadab, seolah-olah santri itu tidak paham syariat sama sekali. Ada sebuah adegan di mana seorang laki-laki dan perempuan berduaan tiba-tiba diseret oleh para santri dan ingin dirajam dengan saat itu juga. Seolah-olah syariat seperti itu. Padahal yang dirajam itu adalah yang berzina dan sudah menikah. Dan yang berzina pun membutuhkan 4 orang saksi. Dan yang dilihat pun bukan hanya mereka berdua, tapi sudah terjadi perzinahan dalam hati sesungguhnya. Dan itu pun bukan berarti dirajam di tempat, tapi diperlihatkan seolah-olah syariat seperti itu. Maka orang semakin tidak suka dengan syariat, seolah syariat ini keji, padahal penolakan dalam syariat kayak keji sekali. Sekarang sudah berkembang tahun 2013 yang lalu, Desember 2013, dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Pekan Kondom Nasional. Di Jakarta dibagi-bagikan, di Jogja setahu saya dibagi-bagikan di depan kampus UGM, dibagi-bagikan kondom. Katanya ini tidak untuk mendorong terjadinya zina, tapi konyolnya dibagi-bagikan kepada orang yang belum menikah. Dan pembelaan dari kalangan Islam luar biasa, seolah-olah yang program mereka sendiri. Kita bisa melihat pengaruh pemikiran Islam dalam mana-mana. Sampai-sampai Departemen Kesehatan tahun 2006 saja dalam sebuah dokumen resminya mengatakan bahwa cara untuk mencegah HIV adalah 3. ABC. A. Abstinent, tidak berhubungan seks sama sekali. B. Be faithful, setia pada pasangan. Or C. Use condom. Masalahnya antara B dan C ada or. Ada logika atau or. Setia pada pasangan atau menggunakan kondom. Ini betul-betul merusak. Padahal setia pada pasangan itu bukan or, bukan atau, bukan sebuah pilihan. Tapi luar biasa di kelompok Islam liberal, pembelaannya benar-benar di luar akal kita. Di antara mereka mengatakan bahwa orang-orang yang profesinya menyebabkan mereka sangat beresiko tertular HIV memang harus dibagi-bagikan kondom. Siapa? Contohnya pelacur. Jadi mereka tidak menuntut supaya profesi ini dihilangkan, mereka tidak menuntut supaya lokalisasi dihilangkan, justru mereka sepakat supaya profesi ini dibiarkan dan difasilitasi. Padahal zina itu sangat merusak. Dan masalah dari zina itu bukan hanya HIV. Seolah-olah kalau tidak kena HIV berarti tidak bersalah. Tidak begitu. Di negara-negara barat kita sudah melihat kerusakan akibat zina, dan tidak mesti kerusakan itu berupa penyakit. Kalaupun tidak kena penyakit, zina itu benar-benar sudah merusak keluarga, sudah memecah belah keluarga. Kalau keluarga sudah pecah belah, pasti korbannya anak-anak, dan sekarang anak-anak pun sudah jadi korban dari perzinahan. Saya ngobrol dengan Bu Eli Isman, beliau psikolog yang sangat concern dalam masalah anak-anak. Beliau mengatakan di Indonesia ini perzinahan dilakukan oleh anak-anak usia SMP, dilakukan di kelas, direkam oleh temannya sendiri. Karena sekarang semua punya gadget dan semua gadget bisa merekam. Betapa mengerikan kalau
umat muslim sudah terpapar dengan paham liberalisme ini. Dan lebih mengerikan lagi kalau ada di antara kita orang-orang yang berusaha membela liberalisme dengan dalil-dalil Islam. Kalau perlu ayat dipotong-potong, kalau perlu ayat dimodifikasi, sehingga kita semua menjadi liberal, kita semua menjadi bebas dari Islam, dan lama-lama Islam itu tinggal nama saja, sehingga orang semua mendefinisikan Islam dengan caranya masing-masing, semua beribadah dengan sukanya masing-masing. Bapak Ibu, inilah bahaya yang sangat nyata yang sudah muncul di mana-mana, sudah muncul di internet, sudah muncul di TV kita, sudah muncul di surat kabar kita, di kolom-kolom opini. Oleh karena itu kita harus memberikan perlawanan sesuai kemampuan kita. Paling tidak kita melindungi diri kita sendiri dan keluarga kita. Itu yang paling minimal sekarang. Dan jika kita merasa terikat dengan dakwah, maka kita pun harus mengarahkan dakwah kita untuk melawan pemikiran-pemikiran seperti ini dengan cara kita masing-masing. Tidak semua orang berada di pos dakwah yang sama. Dan kalau kita peduli pada bangsa kita, maka kita juga harus berusaha sebisa kita. Bagi yang bisa menulis, harus banyak-banyak menulis untuk mencegah, untuk melawan pemikiran ini. Bagi yang saya kemarin bertemu dengan beberapa mahasiswa yang belajar perfilman, bagi yang punya ilmu perfilman, kita pun butuh sekarang film-film Islami. Kita butuh film-film yang betul-betul Islami, karena film yang menyebut dirinya Islami pun kadang-kadang seringkali tidak Islami juga. Kita butuh film-film yang memperlihatkan keagungan Islam, yang memperlihatkan bahwa Islam tidak butuh pengaburan seperti yang dilakukan oleh Islam kita. Bahwa kita merasa aman, merasa tentram dengan agama kita tidak merasa perlu mengikuti kerusakan orang barat. Ada hal-hal yang bisa dikirim dari orang barat, tapi tidak semua yang harus kita telan bulan-bulan. Mudah-mudahan jadi bahan untuk kita bersama di pagi hari ini. Walaupun tidak semua bisa dijelaskan, tidak semua solusi bisa kita berikan, paling tidak kita semua menjadikan ini pemikiran kita bersama, bahwa memang di akhir zaman ini akan muncul dua kutub dan kita tidak bisa menjadi penonton. Kita harus memilih di bagian mana kita berdiri, di sisi mana kita berdiri. Mau jadi pembela yang hak atau yang batil, atau jadi penonton dan hancur bersama orang yang tidak punya pegangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila ada hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.